بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kembali kita berkumpul di dalam majelis ilmu melanjutkan pengajian kita dari kajian sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, yang menjelaskan tentang bagaimana diangkatnya ilmu dari permukaan bumi. Hadis yang agung sekali, yang sekaligus memberikan peringatan kepada kita sekalian untuk senantiasa memelihara ilmu, bersabar mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum datangnya masa tersebut, masa di saat umat semakin terjatuh dalam kehinaan, ketika mereka berlomba-lomba untuk meraih dunia yang mereka miliki, dan mereka pun melupakan ilmu, dan mereka mengangkat tokoh-tokoh yang bukan dari kalangan para ulama, dan mereka menganggapnya sebagai para mufti, sebagai para ulama yang dijadikan sebagai rujukan dalam perkara-perkara jin yang menyebabkan mereka tersesat dan menyesatkan umat dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita memasuki bab yang berikutnya, masih dalam kitabul ilmi. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun hal yuj'alu lin-nisa'i yawmun ala hilatin fil ilmi. Bab apakah boleh dijadikan untuk para wanita ada satu hari tersendiri di mana mereka mempelajari ilmu syar'i. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan bahwa talabul ilm, menuntut ilmu, diwajibkan bukan hanya kepada kaum lelaki, namun menuntut ilmu tersebut juga merupakan hak dari kaum wanita, di mana mereka wajib untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari hukum-hukum Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas mereka.
sebagaimana kaum mukminat diperintahkan untuk beriman dan beramal saleh, maka demikian pula kaum lelaki diperintahkan beriman dan beramal saleh. Dan yang mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum wanita juga termasuk dalam keumuman firman-Nya, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyamakan kedudukan kaum wanita dengan lelaki dalam hal iman dan amal saleh. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, apakah dia laki-laki atau dia seorang wanita, dalam keadaan dia mukmin, maka kami akan berikan kepada mereka penghidupan yang baik dan kami akan membalas pahala mereka dengan yang terbaik dari apa yang telah mereka amalkan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala yang menjelaskan tentang keutamaan kaum wanita apabila mereka beriman dan beramal saleh, kedudukannya sama dengan kaum lelaki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mempelajari iman dan belajar amal saleh dituntut kepada kaum wanita sebagaimana dituntut kepada kaum lelaki, sehingga para wanita pun berhak untuk memiliki porsi dalam thalabul ilm. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau menyebutkan bab bahwa bagi para wanita diperbolehkan untuk diberikan waktu khusus secara tersendiri untuk mereka dalam menuntut ilmu. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan apa yang telah diamalkan oleh para sahabiyat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat mereka dalam talabul ilm, sehingga mereka pun memiliki waktu khusus di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat-nasihatnya dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kaum wanita. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam, telah memberitakan kepada kami Adam bin Abi Iyas Abdurrahman Al-Marruzi Abul Hasan Al-Asqalani. Beliau Adam bin Abi Iyas ini asalnya berasal dari Khurasan. Kemudian beliau tumbuh di negeri Baghdad dan awal mula beliau menuntut ilmu di Baghdad. Lalu setelah itu beliau pun melakukan rihlah, perjalanan dari satu negeri menuju ke negeri yang lain, dari Baghdad menuju Kufa, kemudian ke Basra, kemudian setelah itu ke Hijaz, ke Mesir, ke Syam, berkeliling mendatangi para masyayikh, para ulamaul hadis yang hidup pada zamannya. Dan lebih terkhusus beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Syu'bah bin al-Hajjaj Amirul Mu'minin,
Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu taala memberikan pujian riwayat Adam bin Iyas terkhusus apabila dia meriwayatkan hadis dari Syu'bah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kana makinan 'inda Syu'bah, bahwa Adam bin Iyas ini kokoh apabila dia meriwayatkan hadis dari Syu'bah Ibnul Hajjaj rahimahullah ta'ala. Dan riwayat ini termasuk di antara riwayat Adam yang beliau meriwayatkan hadis dari Syu'bah. Qala haddatsana Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bistam Amirul Mu'minin fil hadis. Qala haddatsani Ibnul Asbahani, beliau berkata telah memberitakan kepadaku Ibnul Asbahani. Ibnul Asbahani ini namanya Abdurrahman, akan disebutkan nanti dalam riwayat yang berikutnya bahwa Ibnul Asbahani adalah Abdurrahman bin Abdullah Al-Asbahani, dan beliau berasal dari Kufah. Qala sami'tu Aba Salih Zakwan, beliau berkata, aku telah mendengarkan Abu Salih Zakwan As-Samman, beliau dari Madinah, termasuk di antara perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yuhadditsu an Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Zakwan Abu Salih memberitakan hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan Abu Sa'id Al-Khudri Al-Khazraji, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, qalatin nisa'u lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah berkata kaum wanita, yakni dari kalangan para sahabiyat, kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ghalabana 'alaika ar-rijal." Berkata para wanita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum lelaki telah mengalahkan kami terhadapmu wahai Rasulullah. Maksudnya kaum lelaki telah mendominasi dalam menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka setiap hari waktu Rasulullah alaihi salatu wasallam kebanyakan bersama kaum lelaki. Kesempatan bagi para sahabat dari kaum lelaki untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bertanya tentang Islam, mendapatkan barakah dengan kedekatan mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini membuat cemburu para wanita, sehingga mereka datang kepada Rasulullah alaihi wasallam dan mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah dikalahkan oleh kaum lelaki dalam mendatangimu. Faj'al lana yawman min nafsika, maka jadikanlah untuk kami satu hari dari dirimu sendiri. Yani berikan waktu kami khusus di mana engkau yang memberikan dan menyampaikan ilmu kepada kami, satu hari khusus. Maka ini yang diminta oleh kaum wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Fawa'adahunna yawman." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menetapkan janji dengan para wanita pada satu hari, laqiyahunna fihi, di mana Rasulullah bertemu dengan mereka pada hari tersebut. Fawa'adahunna,
Maka Rasulullah pun menasihati mereka pada hari itu. Wa amarahunna, dan memerintahkan mereka dengan perintah-perintah. Fakana fima qala lahunna, dan termasuk di antara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita pada saat itu, Rasulullah menyatakan, "Ma minkunna imra'atun tuqaddimu thalathatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar." Tidak seorang pun dari kalian, seorang wanita yang tuqaddimu thalathatan min waladiha, yang mempersembahkan 3 orang anak dari anak-anaknya, illa kana laha hijaban minan nar, melainkan 3 anak yang dipersembahkan, maksudnya yang meninggal pada masa kecilnya. Tidaklah seorang wanita yang mempersembahkan, artinya meninggal dunia pada masa kecilnya dari 3 orang anaknya, melainkan 3 anak tersebut akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Faqalat imra'atun, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, maka seorang wanita pun bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wasnaini, bagaimana kalau yang meninggal itu 2? Dari 2 anak yang masih kecil, yang belum mencapai usia balik." Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasnaini." Demikian pula 2 anak. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di dalamnya menjelaskan kepada kita beberapa faedah yang penting untuk kita petik dari hadis yang mulia ini. Di antara faedah yang disebutkan di dalam hadis ini, semangat para wanita sahabiyat dalam menuntut ilmu. Semangat mereka untuk mendapatkan ilmu syar'i dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka merasakan pentingnya talabul ilm, dan bahwa menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban mereka. Kaum wanita termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban atas setiap muslim. Muslim di sini mencakup lelaki dan wanita. Mencakup lelaki dan wanita. Sehingga karena pentingnya talabul ilm, ini pun dirasakan oleh kaum wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu mencari kesempatan untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka butuh untuk bertanya kepada Rasulullah dalam urusan agama. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan pujian khusus kepada wanita Ansar disebabkan karena keberanian mereka untuk bertanya, dan mereka tidak punya rasa malu dalam hal menuntut ilmu syar'i.
mengetahui hukum-hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, khairun nisa'i nisa'ul ansar. Lam yamna'hunna al-haya'u ay yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Tidak mencegah mereka adanya perasaan malu dari menuntut ilmu agama, dari tafaqquh, mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang berani. Apa saja yang mereka ingin tanyakan kepada Rasulullah alaihissalam, apabila mereka melihat itu bermanfaat, maka mereka tanyakan kepada Rasulullah alaihissalam. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mempersaksikan kebaikan para wanita Ansar dalam hal ini. Yani mereka senantiasa menuntut ilmu, bertanya, sampai satu ketika yang menunjukkan tanpa rasa malunya mereka dalam hal ini. Sebab dalam menuntut ilmu tidak sepantasnya seorang itu malu. Apabila yang dituntut itu adalah kebenaran, al-haq, maka sepantasnya dia berusaha untuk mengerti hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq, fahal ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat? Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia mimpi? Apabila dia mimpi. Naam. Di dekatnya ada Ummu Salamah, merasa malu dengan pertanyaan ini. Namun Ummu Sulaim telah memberikan muqaddimah, pertanyaan yang subhanallah, yang baik, dan memberikan muqaddimah yang baik pula. Allah itu tidak malu dari kebenaran. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia bermimpi? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am idza ra'atil ma'. Iya, apabila dia melihat air, yakni apabila dia mimpi basah yang menyebabkan keluarnya air. Sebab wanita hukumnya sama dengan lelaki dalam hal ini. Maka yang menjadi syahid dari apa yang kita sebutkan, bahwa para wanita sahabiyat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Tidak menghalangi mereka urusan rumah tangga dari talabul ilm. Walaupun tentunya satu hal yang lumrah, bahwa kaum lelaki lebih sering datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah satu kewajaran. Kaum lelaki lebih sering bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam safar yang menemani adalah para sahabat. Perjalanan-perjalanan peperangan yang menemani adalah para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di luar rumah. Sehingga wajar kalau para lelaki lebih banyak bertemu Rasulullah dan mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda dengan para wanita, kesibukan rumah tangga, kemudian tinggalnya mereka di rumah-rumah mereka, yang tentunya mereka tidak sesering kaum lelaki dalam mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akan tetapi kesibukan mereka dalam urusan rumah tangga atau tinggalnya mereka di rumah-rumah mereka ternyata tidak menghalangi mereka dari thalabul ilm, dari menuntut ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di kalangan para wanita
terkhusus ummahatul mukminin, kedekatan mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar dimanfaatkan. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi seorang alimah, allamah, faqihah, muhadditsah yang masyhur di kalangan wanita. Kedekatan beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, status beliau sebagai seorang istri, ditambah lagi umur beliau yang sangat muda sekali, yang merupakan kesempatan yang besar dalam menggali ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Az-Zuhri rahimahullah taala ketika beliau memberikan pujian kepada ilmu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kalaulah dikumpulkan seluruh ilmu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama ilmunya seluruh para wanita dibandingkan dengan ilmu Aisyah radhiyallahu anha, lakana ilmu Aisyah afdal. Maka ilmu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lebih afdal daripada ilmu yang lainnya. Ini menunjukkan kesungguhan Aisyah dan kedekatan beliau di samping Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan barakah. Walhasil dari sini ma'asyara ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa keluarga, istri-istri kita, anak-anak wanita kita juga membutuhkan ilmu syar'i, butuh pengarahan ilmu, butuh mendapatkan bimbingan ilmu semampu mungkin. Apabila mereka diberikan kesempatan untuk belajar takhassus, walhamdulillah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu alat, belajar ilmu nahwu, belajar bahasa Arab, menghafal kitabullah tabaraka wa taala, belajar fikih, ahkam, tauhid, aqidah dan yang lainnya, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wanita tersebut. Sebab umat ini juga membutuhkan seorang wanita yang mampu untuk memberikan pendidikan kepada generasi yang berikutnya. Wanita dibutuhkan, ya, ada seorang alimah, ada seorang hafizah di kitabillah azza wa jalla, seorang faqihah, na'am, seorang yang mengerti hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang wanita belajar tentang tauhid, dasar-dasar tauhid, dasar-dasar fikih dan seterusnya, ini adalah satu kewajiban tentunya. Namun yang kita maksudkan adalah yang lebih dari itu. Dibutuhkan adanya para wanita yang mereka benar-benar mutakhassisah, yang memfokuskan diri untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian mereka yang mendidik generasi berikutnya memberikan faedah kepada generasi-generasi yang berikutnya. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan manfaat kepada mereka. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya memberikan janji. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan salah satu faedah dari hadis ini, jawazul wa'd, boleh memberi janji. Ya. Apabila ada seorang minta untuk ditetapkan perjanjian dalam satu perkara, lalu kemudian dia memberikan janji, dan sebaiknya dia mengucapkan insyaallah, terhadap perjanjian tersebut. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara perkara sunnah adalah menertibkan waktu pelajaran, tanzim ad-durus. Nah, di antara yang diingkari oleh para ulama ketika mereka membatasi dakwah, khuruj
Dan itu yang mereka istilahkan dengan al-khuruju fi sabilillah. Al-khuruju fi sabilillah. Nah, 4 bulan. Antum tidak pernah mendengarkan dari mereka ajakan 5 bulan. 6 bulan. Paling 4 bulan. Nah, menjadi satu yang muqarrar dimanapun. Dimanapun mereka berada. Karena itu yang telah menjadi ketetapan dari pimpinan tarekat. Dari jamaah ini. Dari mana batasan tersebut? Nah, yang anehnya lagi, mereka tidak mengistilahkan al-khuruj kepada mereka yang mengisi pengajian misalnya. Kalau kita ingin berdakwah keluar satu tempat, mengadakan daurah, itu bukan khuruj fi sabilillah dalam istilah mereka. Nah, karena tidak sesuai dengan cara-cara mereka yang diistilahkan al-khuruj fi sabilillah dalam istilah mereka yang mereka tetapkan cara-caranya. Harus melalui amir, kemudian sudah ditentukan tempatnya di mana, kemudian tata caranya ketika mereka berjaulah, dan seterusnya dari cara-cara yang ma anzalallahu biha min sultan wa lam yakun ma'rufan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para ulama salaf. Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika mengirim para sahabat untuk keluar berdakwah, Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpesan pada mereka, Anda keluarnya 4 bulan saja. Keluarnya 4 bulan. Lah, sama sekali. Keluar. Yang kamu datangi itu adalah ahlu kitab. Engkau mendatangi negeri Yaman. Falyakun awwalu ma tad'um ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Dan seterusnya dari hadis yang ma'ruf. Lalu dari mana penetapan dakwah seperti ini? Nah, ketika mereka diingkari kata cara dakwah mereka pun mengatakan kalian juga menetapkan pengajian Sahih Bukhari setiap malam Kamis. Nah, kalian menetapkan juga setiap pekan pengajian Bulughul Maram setiap malam Sabtu, pengajian Fathul Majid setiap malam Rabu, dan seterusnya. Kalian juga menetapkan. Dari mana? Berarti apa yang kalian amalkan juga bid'ah? Oh, tidak, sama sekali berbeda. Tanzimud durus minas sunnah. Menetapkan, mengatur pelajaran, termasuk dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdasarkan hadis yang kita bacakan ini. Nah, maka tidak ada celah bagi mereka untuk mengingkari apa yang telah ma'ruf dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang diamalkan oleh para ulama as-salaf ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita diperbolehkannya wanita untuk keluar dari rumahnya apabila ada hajat. Boleh. Asal hukumnya seorang wanita tinggal di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang dahulu. Perintah untuk tinggal di dalam rumah. Dan apabila keluar, maka tidak diperbolehkan seorang wanita itu bertabarruj. Apa yang dimaksud tabarruj? Apabila seorang wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan dia melakukan pelanggaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan perhiasan pada saat keluar dari rumahnya, menutup sebagian tubuhnya
dan menampakkan sebagian yang lain. Ini termasuk tabarruj. Ataukah dia keluar rumah berpakaian tapi dengan pakaian yang ketat sehingga memperlihatkan lekukan tubuhnya. Ini juga termasuk tabarruj. Seorang wanita keluar lalu kemudian dia sengaja melenggak-lenggokkan jalannya yang dapat menimbulkan fitnah. Ini juga termasuk tabarruj. Bagaimana yang disebutkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu atau Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Beliau mengatakan, idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misyah wa takassurun wa taghammuj. Apabila para wanita itu keluar dari rumahnya lalu kemudian mereka berjalan dengan lenggak-lenggok, na'am, hingga menimbulkan fitnah. Ini juga termasuk tabarruj. Atau seorang wanita keluar dengan memakai wangi-wangian, memakai parfum, sehingga menyebabkan baunya tercium oleh kaum yang ada di sekitarnya. Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza, yakni zaniyah. Siapa saja dari seorang wanita yang memakai wangi-wangian lalu dia melewati satu kaum sehingga mereka mencium baunya, maka wanita itu seperti ini dan ini, yakni dia seperti seorang wanita penzina, waliyadzubillah. Maka ini semua adalah bentuk tabarruj yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qarna fi buyutikun. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Namun apabila ada hajah, apabila ada kebutuhan, maka diperbolehkan. Termasuk di antara kebutuhan tersebut apabila seorang wanita keluar dalam rangka thalabul ilm, belajar untuk ilmu, maka diperbolehkan dengan menjaga adab-adab syar'i dan menjaga identitas diri sebagai seorang wanita muslimah. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa suara wanita bukanlah aurat. Suara wanita bukan aurat. Ya, oleh karena itu di dalam hadis ini terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan wanita tersebut. Wanita datang kepada Rasulullah mengatakan, ghalabana 'alaika rijal. Kemudian ketika Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan seorang wanita yang ditinggal mati anaknya 3 orang, lalu wanita ini bertanya, bagaimana kalau 2? Tentunya dengan suara yang didengarkan. Nah, maka suara wanita bukan aurat, akan tetapi hendaknya seorang wanita apabila dia berbicara tidak diperbolehkan bagi dia al-khudu'u minal qaul, sengaja melemah lembutkan suaranya, ya, mendayu-dayukan suaranya. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang tidak diperbolehkan. Demikian pula apabila suara wanita tersebut mendatangkan fitnah, walaupun wanita itu berbicara dengan suara dia yang wajar. Tapi kalau mendatangkan fitnah, menimbulkan fitnah, maka tidak diperbolehkan. Nah, ya, walaupun sekedar menyampaikan salam, apabila menimbulkan fitnah, maka tidak diperbolehkan. Seorang pemudi menyampaikan salam kepada pemuda, atau sebaliknya, apakah secara langsung atau melalui telepon, maka apabila menimbulkan fitnah, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Nah, di dalam hadis ini juga menunjukkan diperbolehkannya laki-laki mengajari wanita.
boleh. Yang afdal, yang mengajari kaum wanita adalah wanita. Ini yang afdal. Akan tetapi kalau di sana tidak ada seorang wanita yang bisa memberikan pelajaran kepada mereka, maka boleh. Kaum lelaki tentunya dengan menjaga adab-adab. Naam, seorang lelaki mengajarkan ilmu kepada wanita di belakang hijab tentunya. Di balik hijab. Naam, dan tidak diperbolehkan secara langsung. Seorang lelaki mengajarkan ilmu kepada kaum wanita apabila aman dari fitnah. Maka ini adab-adab yang wajib untuk dijaga oleh seorang. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan orang yang ditinggal mati anaknya. Dari satu sisi tentunya apabila ada buah hati yang meninggal di tengah-tengah keluarga, satu yang menyedihkan. Sangat menyedihkan. Apalagi kalau itu anak yang pertama, dia sedang merindukan seorang anak meninggal, subhanallah. Sangat menyedihkan sekali. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesedihan seorang muslim dan muslimah pergi tanpa ada pengganti begitu saja. Apabila seorang muslim atau muslimah ditimpa satu musibah, lalu kemudian dia bersabar dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang dia sedihkan. Pasti itu. Dan itu kegembiraan di balik kesedihan seorang muslim dan muslimah. Oleh karena itu dalam keadaan bagaimanapun, keadaan seorang muslim dan muslimah tetap dalam keadaan baik. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Ketika dia mendapatkan cobaan, dia bersabar menghadapi berbagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan kebaikan pula. Termasuk di antaranya apabila keluarga yang ditinggal mati anaknya. Anak yang sudah ditunggu-tunggu, naam, sudah berjalan, dijaga 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sudah ditiupkan padanya ruh, 5-6 bulan keguguran. Subhanallah. Sudah menjadi manusia, meninggal. Nah, atau sudah lahir, berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sedang lucu-lucunya meninggal. Nah, ini adalah satu hal yang sangat menyedihkan tentunya. Akan tetapi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di balik itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang muslim itu bersabar dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Jalla wa ala. Balasan itu adalah surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan surga tentunya adalah merupakan balasan terbaik. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3. Apabila seorang wanita ditinggal mati anaknya 3, maka itu akan menjadi penghalang baginya dari neraka. Yang dimaksud di sini bukan hanya wanita, tapi demikian pula seorang ayah. Ya, pasangan suami istri. Ayah dan ibu, apabila anaknya meninggal 3 orang, dan yang dimaksud dengan anak 3 orang di sini yang belum mencapai usia balik, sebagaimana akan disebutkan nanti dalam riwayat yang berikutnya. Nah, maka akan menjadi penghalang dari neraka. Yang maksudnya, boleh jadi orang tua tersebut melakukan perbuatan dosa
yang dia berhak untuk dilemparkan ke dalam neraka. Namun disebabkan karena anaknya yang memberikan syafaat, maka dia pun tercegah dari dimasukkan ke dalam neraka, dan dia pun dimasukkan bersama dengan anaknya ke dalam surganya. Maka ini keutamaan. Lalu bagaimana kalau yang meninggal itu dua? Nah, disebutkan di dalam hadis ini bahwa wanita ini bertanya kepada Rasulullah SAW, wasnaini, bagaimana kalau dua orang? Dan telah dijawab oleh Rasulullah SAW, wasnain. Dan dua juga termasuk. Dua juga termasuk. Lalu bagaimana kalau satu orang? Di dalam hadis ini tidak disebutkan. Mungkin di antara keluarga ada yang kehilangan seorang anak saja. Gimana kalau hanya satu orang? Nah, dalam hadis ini tidak disebutkan. Ada riwayat-riwayat yang lain yang ada tambahan. Seorang wanita bertanya gimana kalau satu orang, maka Rasulullah menjawab satu orang juga. Tapi tidak ada yang sahih. Namun hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa satu orang pun insya Allah termasuk di antaranya. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma li'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu thumma ihtasabahu ila al-jannah." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, tidaklah bagi hambaku yang mukmin balasan apabila aku mengambil darinya apa yang dia cintai. Maka di sini umum, hadis ini sifatnya umum. Apabila aku mengambil darinya apa yang dia cintai, safiyahu, buah hatinya diambil walaupun satu, kemudian dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah surga. Balasannya adalah surga. Maka hadis ini juga menetapkan bahwa satu pun insyaallah taala termasuk, dengan syarat apabila orang tua tersebut bersabar dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti penyebutan tiga di sini la mafhuma lahu. Ya, tidak bisa diambil pemahaman sebaliknya. Ya, artinya kalau kurang dari tiga tidak termasuk. Oh, tidak demikian. Bahkan dua pun insya Allah termasuk. Satu pun insya Allah taala termasuk. Dengan syarat dia bersabar dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti seorang berangan-angan, ya Allah, mudah-mudahan anak saya mati misalnya. Oh, nggak boleh seperti itu. Ya, mendoakan kematian. Nggak boleh. Ya. Nah, atau misalnya istri sudah hamil tua, ini didoakan supaya mati biar menjadi pemberi syafaat. Nah, ini tidak diperbolehkan ya kawan. Nah, ini adalah sebuah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, bukan dari kehendak kita. Nah, namun yang dimaksud di dalam hadis-hadis ini adalah apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, memberikan ujian kepada sebuah keluarga, lalu kemudian dia bersabar menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar Bundar qala haddatsana Gundar Muhammad bin Ja'far Rabi' Syu'bah qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj an Abdurrahman ibn al-Asbahan, Abdurrahman bin Abdullah, an Zakwan Abu Salih As-Samman, an Abi Sa'id al-Khudri, an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza, dari Abu Sa'id al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad atau dengan hadis yang sama.
Wa 'an Abdurrahman ibn al-Asbahani qala, namun ada jalur yang lain dari Abdurrahman ibn al-Asbahani, beliau berkata, sami'tu Aba Hazim an Abi Hurairah. Aku mendengarkan Abu Hazim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan salasatan atau salasatun lam yablughul hinsa. Jadi yang dimaksud dari Abu Hurairah di sini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa 3 anak tersebut lam yablughul hinsa, yang belum mencapai usia balik. Yang belum mencapai usia balik. Maka dalam hadis Abu Hurairah ini ada tambahan faedah yang menunjukkan bahwa 3 anak yang dimaksud di sini apabila anak tersebut meninggal dalam keadaan mereka belum mencapai usia balik. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa atfalul muslimin fil jannah. Anak-anak kaum muslimin apabila mereka mati dalam keadaan belum mencapai usia balik, maka mereka mendapatkan jaminan surga. Mereka mendapatkan jaminan surga. Lalu bagaimana dengan anak-anak musyrikin? Anak-anak orang kafir yang mereka meninggal belum mencapai usia balik. Apakah mereka di dalam neraka? Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang anak-anak orang-orang kafir yang meninggal sebelum mencapai usia balik. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa mereka pada hari kiamat akan dikumpulkan di Arasat, di sebuah tempat, lalu mereka akan diuji pada hari kiamat nanti. Namun yang sahih wallahu taala alam bahwa anak-anak orang-orang musyrik yang mereka meninggal dalam keadaan ghairu mumayyizin, belum mencapai usia tamyiz, yakni belum mengerti apa-apa, mereka juga mendapatkan jaminan surga. Berdasarkan pengumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya, di atas Islamnya. Nah, dan dia belum terjadi perubahan. Pada saat dia masih kecil, belum mumayyiz, dia belum bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia juga termasuk orang-orang mendapatkan jaminan surga. Dan telah disebutkan dalam kitab Ta'bir dalam Sahihul Bukhari, hadis yang panjang yang juga menyebutkan bahwa anak-anak musyrikin mereka menjadi khuddam fil jannah, pelayan-pelayan di dalam surga, yang menunjukkan bahwa mereka pun mendapatkan jaminan surga insyaallah taala. Kecuali apabila anak kafir tersebut mendekati usia balik. Ini belum mencapai usia balik, namun dia sudah mengerti, atau yang diistilahkan dengan murahiq. Dia mendekati usia balik, dia sudah mengerti apa itu Islam dan seterusnya, lalu kemudian dia tetap berada di atas kekufurannya, maka dia terancam neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika menjenguk seorang anak Yahudi dalam Sahih Muslim, beliau menjenguk seorang anak Yahudi yang dalam keadaan sakit sekarat. Maka beliau mengatakan pada anak tersebut, wahai gulam, ucapkan la ilaha illallah. Nah, anak ini bingung, dia melihat Rasulullah dan dia melihat ayahnya Yahudi, sampai akhirnya ayahnya mengatakan kepada anak yang sakit, ati' Abul Qasim, turuti apa permintaan Abul Qasim. Maka akhirnya dia sebelum mati, dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Maka setelah dia meninggal, Rasulullah SAW keluar sambil beliau mengatakan, alhamdulillah alladzi anqadha hadzal walada minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Berarti apa? Kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia terancam neraka, meskipun belum mencapai usia balik. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah,
yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan faedah dari apa yang telah kita pelajari dan memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian, berikan taufik istiqamah di atas jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.